Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukanlah hadiah dari koloni atau penjajah, bukan pula dari kekuatan kita sebagai manusia, namun semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa makna kemerdekaan? Pemirsa, di studio telah hadir Ustadz Rizal Panigoro yang akan membahas tema kita pada ini, yaitu merdeka versi diri sendiri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone, Bolango, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Jariyah Desa Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, merdeka versi diri sendiri. Sebelum masuk ke tema Ustadz, merdeka dalam perspektif Islam. Apa Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dijumpakan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang di sini sehat semua, pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita iringi dengan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan limpahan rahmat itu tercurah kepada kita semua. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nikmat? Karena dengan kemerdekaan kita bisa merasakan keamanan, kita bisa merasakan kebebasan, kita bisa merasakan ketenangan. Ibu-ibu keluar rumah tidak ada lagi yang perlu ditakuti, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Semua sudah bebas, sudah aman, alhamdulillah. Ya, artinya kalau kita melihat negara-negara yang belum mendapatkan nikmat kemerdekaan ini, bagaimana setiap keluar rumah was-was, setiap kali mau pergi kemana diancam dengan bom dan lain-lain, itu luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Nah, alhamdulillah kita dengan kemerdekaan yang Allah berikan, ini sudah bisa merasakan nikmat keamanan. Dan nikmat keamanan itu sejujurnya di atas nikmat rezeki. Ibu-ibu misalnya pulang dari sini dikasih duit 1 juta per orang, tapi DP bis yang mau pakai pulang tidak ada rem. DP rem sudah blong. Kira-kira ya, mau atau tidak? Dia dapat rezeki, tapi tidak ada keamanan di sana karena DP otot tidak ada rem. Artinya apa? Nikmat keamanan itu di atas nikmat semuanya. Kalau orang bilang ini biar cuma makan nasi pakai garam, asal tenang dalam rumah so aman. Tapi kalau dia makan makanan yang enak luar biasa, tapi di rumah sakit sementara menjaga suaminya atau orang tuanya yang dalam keadaan koma, biar makanan apa tidak enak, Bu. Betul. Itu artinya apa? Nikmat keamanan, kenyamanan, ketenangan itu nikmat yang luar biasa. Melebihi nikmat rezeki bahkan. Seekor kambing itu, dia tidak akan bisa makan kalau dia lihat di ujung sana ada seekor singa. Kenapa? Dihantui oleh perasaan takut. Nah, kenapa kita bisa merasakan nikmat aman hari ini? Tidak lain karena kemerdekaan yang sudah kita dapat. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika berdoa untuk Mekah, beliau berdoa bagaimana? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu. Dia minta dulu, Nabi Ibrahim minta dulu keamanan, negeri yang aman, baru itu minta rezeki. Karena memang nikmat keamanan itu di atas segalanya. Maka alhamdulillah banyak-banyak bersyukur bahwa hari ini kita sudah mendapatkan nikmat keamanan lewat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tahun ini sudah memasuki 80 tahun. Tapi ingat, setiap nikmat pasti akan Allah tanya. Artinya ketika Allah berikan nikmat keamanan, nikmat kebebasan, nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang tidak mau pergi ke masjid dengan alasan, kenapa tidak pergi di masjid? Oh ini. Maka Allah akan tanya, ada orang-orang di luar sana, orang-orang mungkin di negeri-negeri muslim lainnya, yang ketika ke masjid saja harus berada di bawah dentuman-dentuman bom, tapi mereka bisa ke masjid. Nah, orang Allah mau tanya, ini sudah dikasih nikmat kemerdekaan, sudah dikasih nikmat keamanan, kenapa tidak pergi di masjid misalnya? Kenapa tidak belajar agama misalnya? Padahal dalam keamanan.
Ya, saudara-saudara kita di Palestina itu satu rumah itu pasti ada satu penghafal Quran. Padahal mereka menghafal Quran dalam kondisi gelap, dalam kondisi ketakutan, tapi bisa. Artinya jangan sampai nikmat kemerdekaan, nikmat keamanan yang Allah berikan ini, itu tidak bisa kita maksimalkan, kita pakai dengan baik. Karena ada kata kaidah mengatakan kullu ni'matin la yuqarribuka minallah fahiya baliyatun. Semua nikmat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka itu berubah dari nikmat menjadi azab. Allah kasih kita HP, tapi HP itu ternyata lebih banyak dipakai untuk melihat yang buruk-buruk daripada dipakai melihat kebaikan, maka HP itu dari yang awalnya nikmat menjadi azab dari Allah, menjadi murka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita jabatan, Allah kasih kita harta, tapi jabatan dan harta tidak dipakai untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, maka berubah dari nikmat menjadi azab. Maka begitu pun kenikmatan kemerdekaan. Ya, lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa itu kemerdekaan? Kalau kita atau merdeka, ya, kalau kita melihat KBBI, merdeka itu artinya memiliki kebebasan. Dia tidak lagi terkungkung. Dia tidak lagi tunduk kepada siapapun. Itu makna dari kemerdekaan. Nah, apakah kita sekarang sudah merdeka secara umum? Iya. Artinya kita sudah mendapatkan kemerdekaan. Ya, sejak 80 tahun yang lalu. Tapi bagaimana merdeka dalam pandangan kacamata Islam? Merdeka dalam kacamata Islam itu satu, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia memiliki kemerdekaan. Dia tidak menyembah kepada selain Allah. Dia tidak syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang merdeka itu dia bebas beribadah kepada Allah. Dia tidak tunduk kepada siapapun. Mungkin kita sekarang sudah tidak tunduk sama Jepang. Kita sekarang sudah tidak tunduk sama Belanda misalnya. Kita sudah tidak tunduk sama koloni misalnya. Kita sudah tidak tunduk sama penjajah misalnya. Tapi barangkali kita hari ini sering tunduk kepada hawa nafsu kita, ya. Sering tunduk kepada hawa nafsu kita. Tiap kali mau sholat, coba wudhu, mau suka tahajud, nafsu bilang ke sana, jangan dulu sholat, nanti besok saja. Nah, kadang-kadang seperti itu, artinya masih tunduk kepada nafsu. Dan memang nafsu itu paling banyak mengajak kita kepada keburukan. Paling banyak mengajak kita kepada kemaksiatan. Maka kalau ada orang masih tunduk kepada hawa nafsunya, dia tidak bisa melawan hawa nafsunya, maka jangan-jangan dia belum merdeka. Karena dia masih diikat, dia masih dikekang, dia masih terbelenggu, dia masih tunduk kepada hawa nafsunya. Ya, maka kita berusaha bagaimana merdeka dalam versi Islam itu adalah dia tidak lagi tunduk kepada hawa nafsunya. Bahkan para ulama menasihati begini, idza aradal jannah fa'alaikum bimkhalafatin nafs. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, maka berusaha untuk melawan hawa nafsu. Ya, pasti nafsu itu mengajak kepada kita. Kalau sesuka mau pergi di kajian, ya, atau sesuka membaca Quran, pasti ada nafsu itu menggerakkan kita. Tidur ini yang paling gagah. Ya, kalau mengaji itu nanti boleh besok. Atau sama bahasa dekahulu begitu. Nafsu itu selalu mengajak kita kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang bersifat dosa. Apalagi kita merdeka dari ketundukan kita kepada syaitan. Selain nafsu, syaitan juga menggoda kita untuk kemudian tidak taat kepada Allah. Jadi kalau ada orang dia sudah tidak di bawah, tidak tunduk lagi kepada penjajah, tapi dia masih tunduk sama syaitan, itu bahaya. Karena memang ibu-ibu hati-hati, syaitan itu sudah bersumpah dalam Al-Quran, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan itu sudah bersumpah dari pertama mereka diciptakan. Syaitan itu sudah bersumpah. Apa dia bersumpah? Saya akan menyesatkan manusia. Karena dia tahu dia ini mau masuk di mana? Neraka. Maka dia berusaha mau cari sebanyak-banyaknya teman. Ya, barangkali di sini ada temannya setan. Mudah-mudahan tidak ada ya. Tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan yang di sini masuk surga semuanya. Tapi setan itu begitu, karena dia tahu dia akan kekal di neraka, maka dia berusaha sebanyak-banyaknya teman diajak ke neraka, maka dia bisik setiap orang. Dan setiap orang itu pintu masuknya syaitan beda-beda. Makanya hati-hati jangan sampai tunduk sama syaitan. Ada orang yang setan tidak boleh mau goda dia supaya tidak mau sholat. Karena dia memang DP raja mau sholat. Mungkin insya Allah di sini ibu-ibu gitu semua ya. Amin ya. Jadi setan itu
Kalau dia ini mau goda, tak usah sholat kan, so tidak mempan. So DP hobi ini mau sambayang, DP hobi ini mau sholat. Syaitan cari jalan lain. Ada orang yang syaitan so tidak bisa mau goda supaya so tidak bersedekah. Karena memang dia royal sekali, sedekah, bantu wakaf semua dia bikin. Maka syaitan ambil jalan lain, dan ini jalan-jalan yang kadang-kadang suka kita abaikan, tidak sadari. Ya, ketika syaitan tidak bisa menggoda kita malas beribadah, syaitan akan goda supaya ibadah kita itu menjadi sia-sia. Kalau ibadah kita sia-sia berarti nol. Berarti jadi tidak ada guna itu ibadah. Kalau ibadahnya tidak ada guna, tidak ada pahala. Kalau tidak ada pahala berarti baku iko dengan syaitan kena neraka. Maka kalau syaitan tidak bisa lagi menggoda ibu-ibu untuk malas sholat, syaitan akan bisik penyakit riya di dalamnya. Penyakit ujub. Tahu ujub? Kalau riya apa? Riya itu beribadah untuk dilihat orang dipuji orang. Tak, kalau ujub itu lebih tipis lagi. Ujub itu rasa bangga dengan ibadah. Bu kita yang boleh mbak umroh ini bu kita yang ada tahajud ini yang lain ini tentu bu ada tidur jam-jam begini. Itu ujub itu. Tidak ingin dilihat, tidak berarti ingin dilihat orang, cuman ada rasa merasa lebih daripada orang lain. Dan itu adalah salah satu penyakit tertua yang ada dalam diri, dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena ketika syaitan dikeluarkan dari iblis dikeluarkan dari surga, penyakitnya apa? Merasa lebih baik daripada Adam. Dia bilang, Adam ini mau dari tanah, kita ini dari api. Masa api mau sujud sama tanah? Tidak level dong. Nah, karena dia merasa lebih baik daripada Adam, get out dari surga, dikeluarkan dari surga. Nah, maka jangan sampai ibu-ibu hari ini mungkin tidak tunduk sama syaitan. Sudah merdeka dari syaitan. Pokoknya syaitan mau goda untuk tidak bertahajud, ibu bertahajud. Syaitan mau goda untuk tidak bersedekah, ibu tetap bersedekah. Syaitan mau goda untuk tidak sholat, ibu sholat. Tapi syaitan ambil cara lain, jangan sampai di situ kita orang gugur. Misalnya apa syaitan bilang? Posting ke sana ngana ada mengaji. Ya, posting ke sana supaya orang lihat kamari ngana ini yang paling soleha. Nah, itu bahaya. Meskipun memosting ini dalam bab lain diperbolehkan. Dalam hal apa? Syiar, ya. Dalam hal mengajak kepada kebaikan, itu diperbolehkan. Cuman kalau syaitan bilang, posting ke sana supaya orang mau lihat kamari, ngana ini soleha sekali. Ya. Atau kalau misalnya mau sholat sama-sama, syaitan bilang, kasih gagang kan api batakbir. Orang ada dia kan, biasa kan batakbir sholat itu biasa. Ketika sholat rame-rame misalnya syaitan bilang, kasih gagang takbir. Allahu Akbar, Masya Allah. Atau ketika sementara sholat sendiri rakaat pertama, begitu rakaat kedua orang toki di belakang, berarti dia jadi imam. Langsung syaitan bilang, kasih gagang nggak baca, kasih gagang nggak baca. Padahal rakaat pertama dia baca biasa. Begitu rakaat kedua karena ada orang di belakang, syaitan goda lewat cita. Makanya kita berusaha merdeka dari godaan syaitan. Bagaimana caranya? Fahami bahwa kita ini hanya tunduk kepada Allah dan manusia tidak bisa memberikan pahala sama kita. Ibu-ibu kalau syaitan so jaga bisik akan kalimat, kasih lihat ke sana apa orang. Langsung tepis jauh-jauh bilang, ini manusia ini tidak akan bisa memberikan pahala. Ya, ini manusia ini tidak akan, orang-orang yang bapuji pati ibu tidak membataman pati ibu dikubur. Orang-orang yang ibu kasih lihat ibu pesolat untuk orang posting, aku lagi mengaji guys, aku lagi taruhi guys, aku lagi tilawah guys. Orang-orang itu yang di WhatsApp ibu tidak bisa menemani ibu di dalam kubur. Ya, jadi tidak usah mencari muka kepada manusia. Cari muka sama siapa? Sama Allah. Ibu kalau ibu meninggal pagi, baru dia kubur sore. Ibu petaman yang malam itu ada agenda pesta, tetap pergi di pesta dia. Faham ya? Betul. Ibu keluarga yang malam itu mungkin sudah ada acara agenda lain, tetap mau pergi dorong. Artinya apa? Secepat itu kita akan dilupakan setelah meninggal. Orang meninggal sore, pagi orang menangis, sore dikuburkan orang bersedih, tapi malam bisa tahu orang. Ya, ngana tahu mau makan di sana, juga pergi sana orang. Kita akan sendiri di alam kubur. Maka berusahalah untuk merdeka dari godaan syaitan. Merdeka untuk kemudian tidak tunduk dengan godaan syaitan. Caranya bagaimana? Pertama seperti yang disampaikan tadi,
yakini bahwa hanya Allah yang bisa memberikan pahala. Ya, jadi kalau setan mau bisik untuk ria tidak usah. Kemudian yang kedua, yakini syaitan itu musuh kita. Semua digoda syaitan, Bu. Jadi ibu tidak usah GR, syaitan ada goda kita, tidak usah. Semua digoda oleh syaitan. Termasuk Ibrahim ketika Allah berikan mimpi untuk menyembelih anaknya. Siapa nama anaknya Ibrahim? Ismail. Itu syaitan itu menggoda. Supaya apa? Jangan mau Ibrahim. Ini bawa mimpi. Ini bukan dari Tuhan. Ini bawa mimpi. Masa ngana anak Ismail yang ngana sayang sekali ngana mau potong. Ini anak yang suka saya tinggal belasan tahun mau potong. Syaitan itu menggoda semua manusia. Tapi tergantung siapa yang mau tergoda dan siapa yang tidak. Maka kita berusaha agar merdeka dari godaan syaitan. Kemudian yang ketiga dari nafsu, dari syaitan, dan yang ketiga ketundukan kepada dunia. Artinya dunia ini terus mengajak kita kepada sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Jangan sampai kita ini terlalu terlena dengan dunia sampai akhirnya lupa bahwa tugas kita di dunia ini hanya untuk wa ma khalaqatul jinnah wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai godaan dunia ini kemudian membuat kita lupa dengan tujuan kita diciptakan. Ingat, orang ini lebih lama di bawah tanah daripada di atas tanah. Betul ya? Iya, kalau ibu-ibu misalnya meninggal 10 tahun lagi. Insya Allah ya. Tidak mau Ustadz, maunya 50 tahun lagi. Oke, misalnya 20 tahun lagi meninggal dunia. Di usia sekitar 70 tahun. Misalnya sekarang umurnya 50 tahun. Meninggal 20 tahun lagi dengan usia 70 tahun. Baru kiamat itu terjadi tahun 2500. Berarti ibu di atas tanah 70 tahun. Di bawah tanah sekitar 455 tahun. Ya lama sekali. Makanya berusaha agar bagaimana jangan sampai menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Mangkanatid dunya hamma. Dikatakan oleh Nabi, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, apa yang Allah kasih kepada dia? 3. 1. Farraqa alaihi amrah. Allah akan cerai beraikan DP urusan. DP urusan itu berantakan. Yang kedua, Allah akan jadikan dia itu merasa miskin terus, merasa susah terus. Dan yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dunia itu tidak akan datang, tidak akan bertambah kecuali apa yang sudah jadi takdir kita. Contoh gampang ya, sebelum kita masuk di iklan, kalau ibu-ibu tidak sholat lohor, tidak sholat asar, dengan pikiran, kalau saya mau sambayang, mau tak potong saya waktu mbak buka kios. Ini setengah jam mau pakai sholat ini bisa jadi ada 10 pembeli ini. Ini saya yang pakai buka kios ini bisa jadi ada 15 pembeli ini. Atau yang bawa bentor, kalau saya yang pakai sholat 3 penumpang yang mau tak lewat ini. Akhirnya dia tinggalkan akhirat, dia kejar dunia. Hati-hati, dunia tidak akan bertambah sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah sudah takdirkan untuk kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik Ustadz, kembali ke tema merdeka versi diri sendiri. Nah kadang ada orang yang memahami saya sudah merdeka nih, berarti bebas melakukan apa saja sesuai keinginan saya, nyetel musik sesuka dia, begitu sampai jam berapa. Itu kira-kira menurut Ustadz? Iya, artinya kebebasan kita itu kalau dari dulu zaman sekolah kan diajarkan kebebasan itu tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Bebas mbak putar musik, tapi kalau mengganggu orang lain berarti kita sudah mengganggu kebebasan dari orang lain, dan itu yang tidak dibenarkan oleh agama ya. Masya Allah. Baik Ustadz, kita harus jeda sejenak. Siap. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan.
Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Wati Abbas dari Majelis Taklim Al-Jariyah, Kelurahan Wangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Yang perlu saya tanyakan, Ustadz, merdeka untuk diri sendiri adalah konsep kebebasan. Konsep kebebasan individu untuk mengendalikan hidupnya. Nah, bagaimana orang itu tidak bisa mengendalikan dirinya? Apakah boleh dikatakan sudah merdeka? Yang kedua, Ustadz, apakah bisa dikatakan merdeka apabila seseorang itu masih bergantung pada orang lain atau masih mengharapkan kelebihan pada orang lain? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada 2 pertanyaan dari Ibu Wati Abbas. Yang pertama, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, apakah sudah bisa dikatakan merdeka, Ustadz? Iya, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya itu adalah orang yang belum sepenuhnya merdeka, artinya belum bebas sepenuhnya. Contohnya bagaimana? Dia tidak bisa bahagia, bahagianya harus ada karena. Saya bisa bahagia kalau saya bisa bahagia karena, ya jadi bahagianya itu bukan dia yang atur. Jadi dia diatur, oh saya itu mau senang kalau saya misalnya ada doi, saya itu mau senang kalau misalnya saya begini. Artinya dia tidak memiliki kendali penuh atas dirinya. Ya makanya salah satu orang merdeka itu adalah dia bisa bahagia tanpa tapi. Saya bisa bahagia mau ada uang, saya bahagia, mau tidak ada uang, saya bahagia. Meskipun susah Bu ya, susah ya. Ya tetap bahagia itu kalau ada uang. Kalau orang bilang uang bukanlah segalanya, betul, tapi segalanya butuh uang. Nah, jadi orang yang merdeka itu adalah dia bisa mengendalikan dirinya. Jadi saya tidak butuh bahagia itu harus ada ini, harus ada enggak. Dia bahagia karena memang dia yang mengatur kendali atas dirinya. Dia tidak dikendalikan oleh orang lain. Itu makna dari kemerdekaan. Jadi kalau ada orang yang dia belum bisa mengendalikan dirinya, termasuk belum bisa menundukkan syahwatnya, menundukkan nafsunya, masih diatur oleh syahwat, masih diatur oleh hawa nafsunya, masih diatur dengan godaan-godaan syaitan, maka dia termasuk orang yang belum mendapatkan kemerdekaan secara sempurna, ya. Jadi kalau kita ingin merdeka secara sempurna, kita yang punya prinsip, kita yang kendalikan diri kita yang atur diri kita, tidak tunduk dengan syahwat, tidak tunduk dengan hawa nafsu, tidak tunduk dengan godaan syaitan. Kemudian yang kedua masih bergantung kepada orang lain. Iya, artinya manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan makhluk sosial. Selain dia makhluk individu, dia juga makhluk sosial. Dan itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada orang yang tidak butuh orang lain. Sehingga kalau orang masih butuh orang lain, itu bukan berarti dia tidak merdeka. Tapi dia menjalankan tugasnya sebagai makhluk sosial. Orang yang ada uang misalnya 1 triliun sekalipun, dia masih butuh orang lain. Kalau punya 1 triliun, apakah dia tidak makan nasi? Makan nasi. Nasi diambil dari mana? Dari petani. Berarti dia masih butuh petani. Artinya tidak ada orang yang bisa hidup sendirian. Dia pasti bergantung sama orang lain. Ada uang untuk beli mobil. Kalau orang yang tidak mau produksi mobil, tidak ada pembuat mobil, tidak bisa dia naik mobil. Artinya bagaimanapun dia mampu menjalani kehidupan ini sendiri, tetap dia butuh bantuan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW dalam dakwahnya diberikan sahabat-sahabat yang soleh. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ini sahabat-sahabat yang soleh. Padahal Rasulullah itu tinggal minta sama Allah, ya Allah bikin begini, ya Allah bikin begini. Tapi kenapa Allah anugerahkan sahabat-sahabat yang soleh? Allah ingin memberikan pesan bahwa sehebat apapun manusia, dia tetap butuh orang lain. Melengkapi, Ustaz. Saling melengkapi. Ya, ibu dengan suami mungkin sama-sama tidak sempurna. Ibu tidak sempurna, suami tidak sempurna, tapi bagaimana membangun rumah tangga di atas cinta dengan segala ketidaksempurnaannya, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Allah taala alam bisawab. Baik, insyaallah bisa difahami Bu ya. Selanjutnya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inang Noi dari Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Merdeka diartikan sebagai kebebasan. Sementara
saya merasa tidak bebas karena ekspektasi dari keluarga. Iya. Pertanyaan saya Ustadz, Iya. bagaimana cara membangun kemerdekaan pribadi tanpa dianggap durhaka, terutama Iya, paham. dianggap durhaka oleh suami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Versi merdeka seorang istri, Ustaz. Iya, baik. Saya pahami artinya kadangkala seseorang itu ingin merdeka melakukan apa yang dia ingin lakukan, tapi di satu sisi bertentangan dengan apa keinginan keluarga, apa keinginan suami. Istrinya mau A, suaminya mau B. Istrinya mau B, suaminya mau A, maunya C dan lain sebagainya. Maka disinilah perlu yang namanya komunikasi. Artinya rumah tangga itu salah satu pondasi utamanya adalah komunikasi. Bagaimana istri tetap bisa merasakan kemerdekaannya, tetapi di satu sisi juga tanpa mendurhakai suami, tanpa mendurhakai dia sebagai kepala rumah tangga. Ya, misalnya saya tidak tahu kasusnya seperti apa ya, tapi misalnya kita ambil satu kasus misalnya, istri ingin bekerja Ustaz ya, istri ingin bekerja, tapi suami tidak mau istri bekerja. Pokoknya suami bilang istri itu tugasnya di rumah, istri itu melayani suami, suami pulang dia bikin minum, suami pulang dia bikin makan, suami pulang dia atur rumah. Ya artinya istri tidak boleh bekerja di luar rumah, istri itu cuma di rumah. Ya kalau orang bilang ini cuma sumur, dapur dengan kasur. Ya, sumur, dapur, kasur. 3 itu DP tugas. Sementara istri merasa perlu bekerja. Kenapa? Mungkin faktor ekonomi keluarga yang kalau cuma suami sendiri yang bekerja susah. Atau mungkin anak-anak sudah mungkin butuh tambahan biaya dan lain sebagainya. Atau maka berbagi dengan keluarganya. Iya, berbagi. Atau dia ingin membantu ibunya lagi sakit. Saya mau kerja karena ibu saya lagi sakit dan lain sebagainya. Maka bagaimana bisa dikomunikasikan? Kalau suami mungkin tidak bisa membebaskan sepenuhnya, maka silakan dikasih tapi dengan syarat-syarat yang diinginkan suaminya. Misalnya apa? Oke, kamu boleh bekerja di luar rumah, tapi ada tapinya. Ya, tapi tidak boleh melalaikan tugas sebagai istri. Atau kamu boleh bekerja di luar rumah, tapi tiap di kantor harus video call terus. Misalnya, halo saya lagi buka pintu ruangan, halo saya lagi ketik, dan lain-lain. Atau kalau suami tetap tidak mau, cari lagi solusinya. Bagaimana? Oke, kamu bekerja, tapi bekerja dari rumah. Misalnya apa? Jualan online, ya. Misalnya apa? Membangun usaha sendiri. Dan suami harus fasilitasi itu. Tapi kalau suaminya nggak bisa diajak kompromi, Ustaz. Itu yang susah. Itu yang susah. Suami yang orang bilang ini kepala batu. Ternyata kepala batu lebih baik daripada kepala angin. Kalau kepala angin masih boleh mau atur, tapi kalau kepala batu susah sekali. Maka kita pakai jalur langit. Apa itu? Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Apa DP doa? Jangan berdoa, ya Allah gantikan saya suami. Jangan. Ya, tapi minta semoga hati suami yang dilembutkan oleh Allah. Ya Allah, lembutkanlah suamiku, hati suamiku ya Allah, ringankanlah dia untuk bisa menerima pendapat ya Allah. Jangan langsung berdoa ya Allah gantikan tidak gagal yang ini ya Allah, jangan. Ya, berdoa semoga dilembutkan hatinya, karena hati kita ini di tangan Allah, hati suami di tangan Allah, dan semua terserah Allah untuk membolak-balikkan hati seseorang. Ya, mudah-mudahan diberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Masya Allah, insya Allah banyak hikmah ya Bu ya. Baik, Ustadz sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Bapak Aslan Yusuf. Ustadz izin bertanya, apakah nasionalisme itu dilarang dalam Islam? Ini pertanyaan pertama dari beliau. Baik, nasionalisme itu artinya cinta negara. Ya, apakah mencintai negara itu dilarang dalam Islam? Tidak. Tidak dilarang dalam Islam. Bahkan dalam semboyan Nahdlatul Ulama itu ada mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta negara itu bagian dari keimanan. Banyak buktinya, banyak dalilnya. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kemudian dalam tanda kutip mencintai negara. Atau ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Rasulullah itu sempat menangis. Dia menatap kota Makkah, tanah kelahirannya, daerah kelahirannya, kemudian menangis. Dan dia bilang, wahai kota Makkah, andaikan ini bukan perintah Allah untuk hijrah ke Madinah, untuk pindah ke Madinah, aku tidak akan mungkin meninggalkan daerah kelahiranku. Rasulullah itu berat meninggalkan kota Makkah. Karena apa? Cinta tanah air. Jadi cinta tanah air itu bukan termasuk, karena ini cinta tanah air berarti menduakan cinta Allah. Tidak. Atau hormat bendera.
dianggap tunduk kepada selain Allah. Tidak boleh hormat bendera. Ini berarti apa? Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Rasulullah juga ada bendera. Bendera yang tulisannya la ilaha illallah, yang warna hitam dengan tulisannya warna putih. Artinya tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa nasionalisme, mencintai negara adalah bentuk kesyirikan atau dilarang dalam agama Islam. Justru Masya Allah, seorang ulama pernah mengatakan begini, kalau aku ada satu doa yang mustajab, ibu-ibu kira-kira kalau ada satu doa yang mustajab, mau berdoa apa? Misalnya Allah bilang, silakan berdoa satu, pasti aku kabulkan. Kira-kira apa yang ibu mau pakai berdoa? Mungkin mau minta uang banyak ya, mau minta rumah, rupa-rupa pikiran dalam kepala. Tapi ada seorang ulama, Allahu a'lam, saya lupa namanya, astagfirullah. Dia berkata, kalau saya punya satu doa yang mustajab, maka saya akan pakai mendoakan pemimpin. Saya pakai mendoakan pemimpin. Supaya apa? Kalau saya berdoa untuk saya sendiri, bos saya yang dapat DP manfaat. Tapi kalau saya doakan pemimpin saya, wali kota, gubernur, presiden, supaya sehat, memimpin dengan amanah, memimpin dengan adil, memimpin dengan bijaksana, maka yang dapat manfaat semua yang ada di wilayah kepemimpinannya. Ya, maka jangan pelit untuk mendoakan pemimpin sebagai bagian dari kecintaan kita terhadap negara. Ya, dan itu tidak dilarang oleh agama Allah Ta'ala alam bisawab. Masih dari Pak Aslan Yusuf, Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang fenomena orang sering ikut lari, tapi ada yang auratnya tidak tertutup dengan baik, Ustadz? Nah, ini yang menjadi masalah ya. Sekarang itu kan lagi ramai orang lari-lari, ya, lagi maraton dan lain. Itu bagus. Kenapa bagus? Untuk menjadikan tubuh kita sehat. Dan orang yang sehat itu, mukmin yang kuat itu lebih Allah sukai daripada mukmin yang lemah. Dan itu bagian dari upaya umur panjang juga. Nabi itu memuji orang yang umur panjang. Siapa manusia yang baik? Tanya sahabat kepada Nabi, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang baik itu panjang umurnya, baik amalannya. Jadi orang ini harus berusaha supaya panjang umur. Tidak boleh so tahu-tahu ada gula 400, baru tiap hari minum teh manis. Jangan. Kenapa? Berarti so suka mau mati. Baru dia bilang, Ustaz tinggal ilati. Jangan. So tahu-tahu ada darah tinggi, tiap hari kuabugis. Jangan. Artinya kita harus ada usaha ikhtiar supaya umur panjang. Kenapa? Karena kalau umur panjang, ibu bisa ajar cucu baca Al-Fatihah. Bisa ajar cucu untuk baca Al-Ikhlas, baca doa. Ibu meninggal, ibu cucu umur sampai 60 dia sholat, dia pakai Al-Fatihah. Siapa yang dapat pahala? Ibu. Karena ada bakasnya ajar. Jadi tidak boleh pasrah dengan umur tinggi. Kalau mati ajal itu di tangan Allah. Ya, tapi ada ikhtiar kita untuk umur panjang. Nah, usaha olahraga itu bagus. Cuman itu tadi, jangan sampai dia lari niatnya pahala, tapi di satu sisi DP aurat dapat lihat. Apalagi ibu-ibu, na'udzubillahi min dzalik, ada lari dia pakai celana pendek. Astagfirullahaladzim. Atau dia ada lari, mungkin dia ada juga yang pakai jilbab ustazah, tapi ketat sekali. Betul, membungkus. Membungkus, bukan menutup, membungkus. Ini bahaya. Jangan sampai tujuannya pahala untuk mencari kesehatan, mencari menjadi mukmin yang kuat, tapi di satu sisi dia dapat dosa. Ini malaikat so bingung. Ini pahala atau dosa ini? DP niat dari rumah, Masya Allah, saya olahraga supaya menjadi sehat. Tapi pakai yukengsi. Ya la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau laki-laki insya Allah tidak masalah. Tapi laki-laki juga usaha sebenarnya harus bisa menutupi auratnya. Ya, aurat laki-laki itu kan dari lutut sampai di pusar. Jadi usahakan dipakai legging, kemudian dilapis dengan celana pendek yang bagus lah, ya. Kalau ibu-ibu sebisa mungkin, kalau memang terpaksa harus olahraga di luar, maka usahakan pakai pakaian yang longgar, jangan yang ketat. Ya, bahkan perempuan ke masjid saja itu berbeda pendapat para ulama boleh dan tidaknya, padahal mau pergi di masjid. Tapi kalau itu bisa menimbulkan fitnah, lebih baik di rumah. Ya, apalagi olahraga bagus. Cuman berusaha untuk kemudian lebih bisa menjaga auratnya, menutup auratnya supaya tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Jangan sampai laki-laki itu membawa olahraga orang bilang cuci mata.
Ya, karena memang dorang tahu di sepanjang jalan begitu semua yang akan dorang jumpai di jalanan. Jangan menambah dosa kita dan jangan menambah dosa orang lain. Allah taala alam bisawab. Boleh diingatkan Ustadz ya? Iya, boleh diingatkan. Atau ibu-ibu punya anak atau punya siapa, so mau lari, mama mau lari dulu. Pakai begini oke sih. Jangan ganti. Pakai cipu bukan cipu Allah. Artinya ada, jangan sampai dia so mau lari pakai cipu. Ini yang mama mau bukan. Ya, artinya pakai baju banyak itu dijual di online shop baju-baju olahraga yang syar'i. Iya, pakaian-pakaian syar'i untuk berolahraga supaya tetap elastis. Baru kemudian usahakan lari pagi olahraga ditemani dengan suami. Betul. Ya, panggil tipe itu olahraga sama-sama supaya jangan orang kira kemarin sendiri dia ini, jangan. Ya, panggil sama-sama tipe itu untuk berolahraga. Allah taala. Insya Allah bermanfaat Bapak Aslan Yusuf. Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di studio. Ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Ar-Rahman, Desa Melamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apa tantangan terbesar dalam hawa nafsu yang kuat, godaan duniawi yang makin berat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Dijawab singkat Ustaz. Baik, tantangan terberatnya hari ini kita hidup di zaman teknologi. Ya, godaan nafsu itu lebih gampang. Kalau dulu mau bermaksiat itu susah. Mohon maaf kalau misalnya laki-laki mau melihat tayangan-tayangan yang tidak baik susah sekali. Tapi sekarang kan semudah dia korek HP dan lain sebagainya. Zaman dulu orang mau main judi susah mau cari tanpa judi, di mana tanpa judi. Sekarang so gampang karena ada yang namanya judi online. Lewat sendiri kadang gampang. Yang maksiatnya tidak ada yang tahu, di dalam kamar lebih tersembunyi. Nafsu itu lebih sudah bermaksiat, tidak ada yang dapat lihat. Kalau zaman dulu mau bermaksiat di luar rumah, tetap ada rasa takut itu. Tidak enak. Tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi, kecanggihan zaman, dosa itu lebih gampang dan dia lebih tertutupi. Sehingga lebih mudah orang tunduk kepada hawa nafsunya. Maka penting sekali untuk kemudian bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Yakini dimanapun engkau berada, tidak ada yang melihat, tapi ada Allah yang maha melihat. Makanya di antara nama-nama di hari kiamat itu ada yang katakan yauma tubalas sarair, hari di mana Allah singkap, Allah buka semua apa yang tidak terlihat di dunia. Ya, jadi ketika orang bermaksiat di dalam kamar pun, mau judi online tidak ada yang tahu pun, pakai akun palsu pun, pakai akun bodong pun, atau lebih parah lagi dia mau komen-komen di status-status lo artis, pakai akun palsu, tetap Allah mau dapat tahu, tetap Allah mau hisab. Jadi yakini kecanggihan teknologi ini kita usahakan imbangi dengan ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Tidak ada yang dapat lihat betul, tidak ada yang menyaksikan betul, tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan dan menuliskan setiap amal perbuatan kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penunduk dari hawa nafsu kita. Allah taala alam bisawab. Insyaallah bisa dipahami, Bu. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ibu-ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan, Bu. Langsung saja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Lahabi dari Majelis Taklim Al-Jariyah, Kelurahan Wangobotu, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo. Ingin bertanya Pak Ustadz, karena ini temanya merdeka, maka kami mohon contoh dari sikap kita yang sudah merasa merdeka, sikap kita hari-hari contohnya,
tanpa mengganggu kebebasan daripada orang lain. Contoh sikapnya seperti apa, Ustadz? Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh merdeka dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz. Baik, jadi konsep merdeka itu bebas, tetapi dengan syarat satu, dia tidak mengganggu orang lain. Misalnya contoh, dia berputar suara keras-keras, itu kan bebas. Saya sudah merdeka, saya bebas dong. Tidak, kebebasan dia bertentangan dengan kebebasan orang lain. Bahkan orang yang baca Quran pun, kalau di sebelahnya ada orang yang sholat sunnah, maka sebaiknya dipelankan. Ya, kenapa? Karena sebegitu Islam itu mengatur agar jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada makanan-makanan tertentu yang Rasulullah sampaikan tidak membatalkan wudhu, tapi sebaiknya berwudhu kembali, mencuci mulut kembali. Misalnya apa? Misalnya daging yang beraroma khas atau bawang goreng, itu dia habis makan bawang goreng tidak batal DP wudhu, tapi dianjurkan untuk berwudhu lagi atau paling tidak mencuci mulutnya. Karena apa? Jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain. Orang yang ada basambayan tidak nyaman dengan kehadiran kita, apalagi selesai walad dolin. Amin. Yang di sebelah bisa pingsan. Ya, artinya jangan sampai kebebasan kita ini melanggar atau bertentangan dengan kebebasan. Jangan sampai mengambil hak orang lain. Dia di jalan, laju-laju. Kita pe jalan, ini kita pe motoran. Betul. Tapi jangan sampai membahayakan orang lain. Kalau Anda sudah membahayakan pengguna jalan yang lain, berarti sudah mengambil kebebasan dia. Dan itu tidak boleh. Sebegitu Islam mengatur kita untuk jangan sampai menyakiti, mendurhakai, merampas kebebasan dan hak orang lain. Karena setiap hak itu akan dikembalikan di akhirat. Ya, akan dibayar di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, merdeka tanpa mengganggu hak orang lain, Ibu. Selanjutnya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryati Hibi dari Majelis Taklim Ar-Rahmah, Desa Mulamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Belango. Saya tanya, Pak, apakah mungkin kita benar-benar merdeka jika hati kita belum sepenuhnya tunduk kepada Allah? Iya, betul. Belum sepenuhnya tunduk kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, dia belum dikatakan merdeka ketika dia belum tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia melakukan kesyirikan, dia bersekutu dengan jin misalnya, ya, sehingga dia diatur-atur harus kasih makan ini, atau jimat. Iya, pakai jimat. Kalau nggak tidak pakai jimat ini pasti mau terancam. Kalau tidak mau pakai kalung ini mau terancam. Kalau tidak mau antar sesajen ini mau terancam. Berarti dia jauh sekali dari kemerdekaan. Dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba yang tadi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tapi dia masih beribadah kepada yang lain, masih tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih melakukan kesyirikan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi ketika seseorang belum sepenuhnya tunduk kepada Allah, masih misalnya bersekutu dengan jin, ya, bersekutu dengan iblis dan lain sebagainya, masih ditundukkan oleh hawa nafsunya, maka ini berarti dia belum merasakan kemerdekaan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat yang namanya An-Nafi' wad-Dhar. An-Nafi' itu satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat, dan Ad-Dhar satu-satunya yang bisa memberikan kemudaratan. Jadi kalau ada orang bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan jin, harus pakai ini, berarti dia tidak meyakini cuman Allah yang bisa memberikan keamanan, bukan jimat, bukan lain-lain. Ya, Allah taala alam bisawab. Baik, insyaallah bermanfaat, Ibu. Baik, Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk lagi di live stream YouTube dari Bapak Sulaiman Aliwu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya supaya bisa tetap bekerja, mencari nafkah, tapi tidak melupakan tugas sebagai hamba Allah? Terima kasih. Iya, betul. Jadi sebagai seorang hamba, kita punya kebebasan untuk bekerja, kita punya kebebasan untuk mencari nafkah, tapi bagaimana kita juga sebagai seorang hamba harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu cuma dibatasi pada sholat, sedekah, baca Quran, haji, umroh, sedikit sekali orang ibadah ini. Coba hitung 1 jam, satu hari berapa jam? 24. Kalau orang tidur sesuai dengan anjuran kesehatan 8 jam per hari, berarti 1/3 dari 1 hari kita pakai untuk
tidur. 8 jam itu kan sepertiga dari 24. Ya. Kalau umur kita sesuai yang Nabi sampaikan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, 60 sampai 70, taruhlah 60 tahun orang pe umur, sepertiga dari 60, 20 tahun itu dipakai untuk tidur. Itu baru untuk tidur. Belum untuk bekerja, belum untuk scroll media sosial, belum untuk bakar lota, belum untuk baca cerita orang, belum untuk batawar sayur, batawar ikan, pergi di pasar, pergi di mall, banyak sekali. Belum waktu di kamar mandi, banyak sekali. Maka berusahalah bagaimana semua ibadah, semua keseharian kita itu niatkan untuk ibadah. Supaya semua itu dalam bingkai ibadah. Niatkan semua untuk Allah supaya semua itu dalam bingkai ibadah. Supaya semua terhitung. Kalau ibu mau tidur, niatkan untuk ibadah. Bagaimana? Ya Allah, saya mau tidur malam. Habis isya saya mau tidur, ya Allah. Supaya nanti malam saya bisa bangun tahajud. Tapi jangan berakal. Ya, jangan sampai begitu tahajud. Ya Allah, nanti besok tidak. Ya, niatkan untuk ibadah semuanya. Mau tidur siang, niatkan ibadah. Ya Allah, tidur siang ini adalah sunnah Rasulmu, ya Allah. Hamba ingin tidur siang supaya menjalankan sunnah dari Rasulmu, ya Allah. Tapi Rasul tidur siang, Allah bolak berabu-rabu. 1 jam, 1 jam setengah. Kalau tiba mau tidur sebelum lohor bangun kemari so maghrib, bukan tidur menyalahi siang. sunnah. Menyalahi sunnah. Jauh sekali itu. Jauh sekali dari sunnah. Begitupun dengan bekerja. Kalau ibu-ibu mungkin bekerja atau tipe itu bekerja, usahakan turun dari rumah, diawali dengan berwudu dulu. Supaya rangkaian perjalanannya itu dalam keadaan suci. Baru niatkan, ya Allah, saya keluar rumah bekerja mencari nafkah karena Engkau yang perintahkan. Mencari nafkah, memberikan kehidupan kepada keluarga, memberikan kehidupan kepada anak dan istri. Ya Allah, ridhoi ini sebagai sebuah ibadah. Supaya selama di tempat kerja itu, hitungannya sebagai ibadah. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, jam 5 sore, semua terhitung ibadah. Kenapa? Karena dia niatkan sebagai ibadah. Dia niatkan untuk Allah. Mau olahraga, niatkan untuk ibadah. Ya Allah, hamba ingin menjadi mukmin yang kuat. Supaya kalau saya mau sholat, tidak sakit buku-buku begitu sujud, ya Allah. Tidak sakit buku-buku ketika mau duduk di antara dua sujud, ya Allah. Supaya tidak sedikit-sedikit sholat duduk, ya Allah. Boleh. Supaya jadi ibadah. Maka boleh jadi ada 2 orang pergi ke kantor, sama-sama jam datangnya, sama-sama jam pulangnya, sama-sama pekerjaannya, sama-sama posisinya. Tapi satu berpahala, satu tidak. Kenapa? Karena yang satu ke kantor diniatkan untuk ibadah. Ada orang olahraga sama-sama, outfitnya sama. Mereka lari dengan jarak yang sama, sama-sama 10 km. Tapi boleh jadi yang satu dapat pahala, yang satu tidak. Kenapa? Karena yang satu lari diniatkan supaya sehat, supaya kuat, bisa beribadah lebih lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu tidak diniatkan untuk ibadah. Baru DP aurat terbuka lagi. Pakai gengsian tadi itu ya. Jadi usahakan berusaha. Niatkan semuanya untuk Allah, untuk ibadah. Karena kalau cuma mengandalkan sholat, sedikit sekali orang punya ibadah ini. Ibu-ibu datang ke studio ini, niatkan untuk ibadah. Mau apa? Ya Allah, saya niatkan untuk datang menjalin silaturahmi, untuk menambah ilmu agama. Karena Engkau yang perintahkan kita untuk belajar ilmu agama, ya Allah. Ya, bagaimana kalau ada niat foto-foto? Boleh Allah, tapi itu niat tambahan. Itu niat tambahan. Niat utamanya adalah untuk menuntut ilmu. Allah Ta'ala alam bisawab. Insya Allah bisa dipahami Bapak Sulaiman Aliwu. Masih ada pertanyaan, Bu? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salha Husain dari Majelis Taklim Al-Jariyah, Kelurahan Wangobotu, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo. Mohon pencerahannya Ustadz. Seseorang atau muslimah, dia sudah rajin bersedekah, rajin sholat, entah itu sholat wajib atau sunnah, tapi di dalam sholatnya masih ada gangguan setan. Walaupun dia sudah berniat dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi tetap ada gangguan setan. Dan kemudian dia juga diuji dengan berbagai macam musibah, bahkan musibahnya beruntun. Apakah dia bisa dikatakan merdeka atau tidak? Baik. Atau belum merdeka maksudnya? Baik. Ya, insya Allah bisa dipahami. Kemudian ada... Cukup satu pertanyaan saja, Bu ya. Baik. Dijawab singkat. Baik. Pertama, dalam Islam itu ada satu syaitan yang memang namanya setan khanzab atau khinzib. Tugasnya itu mengganggu orang sholat.
Jadi kalau ada sholat yang masih dipengaruhi dengan bisikan-bisikan, Allahu Akbar, sebentar mama sayur apa kakek? Nah itu memang tugasnya setan itu. Ya, dan itu memang perlu usaha untuk bisa mendapatkan sholat khusyuk. Ibadah hati jauh lebih berat daripada ibadah badan. Kalau saya ajarkan tata cara berwudu yang baik, pulang ke rumah, insya Allah berwudu maghrib sudah dengan wudu yang benar. Tapi kalau saya ajarkan tata cara sholat khusyuk, sebentar maghrib belum tentu sholatnya bisa khusyuk. Ambung bayang-bayang saya pemuka. Kenapa? Karena ibadah hati itu lebih susah daripada ibadah fisik. Kemudian yang kedua, sudah ibadah, sudah sholat dengan baik, sholat tepat waktu, sholat di awal waktu, tapi masih diberikan ujian. Justru itulah seorang muslim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Seorang muslim tidak Allah biarkan mengatakan saya sudah beriman, kecuali pasti Allah mau uji. Jadi semakin orang itu beriman, semakin orang itu rajin sholat, semakin besar DP ujian. Siapa manusia yang paling besar ujiannya? Para Rasul. Rasulullah, Nabi Ibrahim, semua Nabi diuji oleh Allah. Apakah mereka orang yang jauh dari Allah? Tidak. Mereka orang yang ahli ibadah. Tapi begitulah konsepnya. Semakin dia taat beribadah, semakin besar ujian yang akan Allah berikan untuk melihat ini hamba naik kelas atau tidak. Ya, jadi jangan patah semangat, tetap beribadah. Meskipun diberikan ujian, bukan berarti belum merdeka. Tapi sudah itu konsekuensi dia sebagai seorang muslimah. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, insya Allah bisa difahami Ibu. Ustadz, sekarang kita sudah di akhir acara Ustadz. Mohon menutupnya dengan doa. Baik, kita paripurnakan dengan doa dan juga kita berdoa mudah-mudahan di umur yang ke-80 kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini, bangsa ini tetap menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun negara kita mungkin banyak kekurangan, tapi inilah negara, kalaupun harus mengulang kehidupan, kita pasti akan tetap memilih untuk lahir di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, terima kasih atas penyampaiannya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rizal Panigoro. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Jariyah, Kecamatan Nugi, Kota Barat. Juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Ar-Rahman, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.